Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ayo, terus. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di kegiatan hari ini, di kegiatan saya untuk melaksanakan aksi nyata dengan judul diseminasi aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif di SDN 4 Brodok pada tanggal 31 Januari ini. Mari kita belajar bersama-sama untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita bersama yang kita cintai ini. Selanjutnya, ini adalah identitas saya, kemudian ada fasilitator saya dan pengajar praktek untuk membantu saya untuk melaksanakan pelatihan guru penggerak ini. Kemudian tujuan seminar ini atau diseminasi ini adalah menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungan serta kaitan teori kontrol. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan pendekatan restitusi. Yang ketiga, proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motivasi dari tindakan manusia, baik murid maupun gurunya. Kemudian melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan, kemudian menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Topik eksplorasi konsepnya disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi di 5 posisi kontrol. Yang terakhir restitusi segitiga restitusi tersebut. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru seharusnya mengerti apabila di pendidikan itu adalah kita harus mengerti di mana cita-cita dari Bapak kita sendiri Ki Hajar Dewantara yang memiliki tujuan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah kepada anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Selanjutnya menuntun. Kita itu sebagai guru menuntun anak, ya bukan hanya mengajar, tetapi menuntun bagaimana anak-anak itu bisa memiliki sikap atau pengalaman yang sesuai, yang baik untuk dilaksanakan di lingkungan sekitarnya. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian budi pekerti. Dari budi pekerti, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna. Keluarga anak bukan hanya di rumah saja, tetapi di sekolah itu adalah keluarga anak yang luar biasa. Karena biasanya di rumah itu juga cuma seberapa persen yang didapat di anak. Padahal seharusnya lebih banyak presentasi di rumah daripada di sekolah. Kita lanjut. Nah, ini adalah eksplorasi konsepnya yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Perubahan paradigma. Ini kita sedikit bermain ya Bu, ya Bapak Ibu ya. Ini ada kegiatan tangan mengepal. Coba sekarang kita laksanakan dulu supaya kita tahu bagaimana kita melaksanakannya. Ada A dan B. Tangan kanan ini A, tangan kiri ini adalah B.
Yang A DAF. Yang B adalah teman Anda. Cobalah secari kertas, tulislah benda sesuatu yang sangat berharga dan itu Anda letakkan di tangan. Oke. Kemudian genggam benda tersebut. Ya. Buatlah sebuah kepala teman Anda itu B, berarti tangan Anda sendiri A, temannya B. Oke. Nah, untuk bagaimana teman Anda ini mau mencoba membuka tangannya, tangan Anda. Jadi kan punya rahasia tertentu di tangan Anda itu bisa dibuka temannya. Temannya ini ingin tahu. Temannya ingin tahu apa rahasia yang ada di tangan Anda. Nah, teman Anda akan membujuk karena saking ingin tahunya dia akan membujuk. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Ada ancaman, ya ada bujukan, ada dengan kalau biasanya si anak ada biasanya kita ini katakan cari ya seperti itu. Nah inilah yang dipegang oleh orang masing-masing ya, karena kita memiliki keyakinan sendiri-sendiri dan jangan sampai keyakinan itu terbongkar kepada yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian perubahan teori kontrol. Teori kontrol itu ada 4. Guru mengontrol murid. Kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian 3, penguatan positif yang bermanfaat. Dan yang keempat adalah dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ulas satu-satu. Yang pertama, ilusi kontrol membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Mohon maaf ini tidak urut. Membuat orang merasa bersalah. Jadi kita itu terkadang memiliki emosi yang kurang terkontrol. Jadi kita itu dengan tiba-tiba mendakwa orang itu menjadi merasa bersalah. Dengan tiba-tiba padahal kita belum tentu tahu yaitu benar-benar salahnya si orang itu tadi, kan seperti itu. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid tiba-tiba itu dengan tiba-tiba karena kita belum bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi disinilah kita mulai belajar mengontrol diri sebagai guru yang harus bisa bersabar untuk mengatasi anak-anak apalagi di usia SD. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi pada saat kita membujuk atau menarik anak itu belum tentu apa yang kita bujuk itu adalah suatu kebenaran untuk anak. Jadi kita itu membujuk itu adalah suatu kebohongan sebenarnya. Membujuk adalah suatu kebohongan. Tapi kalau kita lihat di anak zaman sekarang, kalau kita dibujuk ya tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Nah, inilah di sini biasanya kita sebagai guru kurang memperhatikan hak anak tersebut. Jadi kita itu merasa bahwa kita adalah satu-satunya guru yang memiliki hak mengontrol anak tersebut. Padahal anak kita itu mempunyai kontrol sendiri untuk menjalankan kehidupannya sendiri. Jadi seorang guru itu sebenarnya untuk menuntun tadi, bukan untuk mengontrol hak anak yang membatasi kebebasan anak untuk melaksanakan kegiatannya. Nah, ini adalah perubahan. Sekarang di sini ada stimulus respon, kemudian teori kontrolnya. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya yang kita kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tersebut. Bukan kita harus mengubah, ya. Mengubah itu belum tentu kita
Kemudian yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kita kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak melakukan kesalahan itu belum tentu salah, tetapi dia melakukan kreasi atau kreativitas yang lain tanpa kita sadari, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini biasanya saya sendiri biasanya juga merasakan seperti itu. Anak yang kita kontrol, anak iso, jadi mandek. Nah, seperti itu. Padahal Anda juga tidak bisa mengontrol karena anak itu mempunyai watak dan karakter masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat berbicara gagal. Memaksa pada saat kita mengarahkan anak-anaknya tidak mau, kita ini akan merasa marah, biasanya merasa marah dan memarahi anak. Yang seharusnya kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya, kita lihat apa kesalahan anak, apa yang harus kita lakukan, kita kontrol tersebut. Kita kontrol terlebih dahulu. Kemudian model berpikir menang atau kalah, menang atau kalah. Padahal kita harus tetap mengontrolnya, model berpikir menang untuk menang. Tetapi menangnya untuk anak itu juga tidak bisa dipaksakan. Oke, selanjutnya disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin sendiri menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang wajib dan keras-kerasnya, tapi itu tidak sama. Sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Ngapunten bahasa Inggrisnya berepotan. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah diri sendiri, memiliki rasa percaya diri sendiri, yang memiliki motivasi dari dalam untuk melaksanakan kebaikan kepada dirinya sendiri. Jadi ada sedikit bantuan untuk menuntun dari guru-guru untuk mendisiplinkan anak. Ya. Nah, semua itu tidak luput dari perbaikan mulai dari diri kita sendiri. Monggo Pak Roman. Lanjut, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk Ki Hajar Dewantara sendiri mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya di tahun 1984. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai motivasi intrinsiknya. Itu menurut Diane Gosen pada tahun 1998. Itu kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu Bu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ya, karena ini akan masuk di kurikulum Merdeka. Kebetulan kita belum masuk di kurikulum Merdeka, jadi kita belum banyak mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini adalah profil pelajar Pancasila, ada 7. Ya, 7. 6. Betul, ini profilnya, namanya, judulnya. Ya, biasanya karena sekarang sudah memakai kurikulum Merdeka, sudah banyak juga di media sosial yang dibuat lagu ya, profil pelajar Pancasila. Betul, ada lagunya.
Lanjut. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Beriman yang pertama beriman dan bertakwa. Ya, ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak karena iman dan takwa itu sangat penting untuk menjadi keyakinan anak-anak tersebut. Kemudian berakhlak mulia. Dan inilah mungkin ini adalah tujuan semua sekolah untuk menuntut anak-anak memiliki akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Besok kita pada saat Bertutur Merdeka pasti akan melaksanakan semua ini. Merdeka. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi pada diri anak itu pada saat yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Mereka akan membela diri karena menghindari masalah itu menjadi hukuman sendiri pada dirinya sendiri. Jadi sebagai guru, nah itu tadi kita itu ada di posisi mana, nanti kita akan bahas di posisi mana kita harus mengatasi anak ini. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan. Anak-anak ini terkadang mendapatkan penghargaan itu untuk apa gunanya? Untuk imbalan, mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh, aku tak pinter, aku cek oleh hadiah. Nah, ini adalah termasuk imbalan. Aku tak pinter, aku cek oleh ujian. Ya, itulah. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini biasanya bagi anak-anak yang memiliki sikap yang baik, jadi anak-anak itu mesti memikirkan, ya wes aku pinter, tak gawe dewe soben. Seperti itu. Tapi untuk kelas rendah biasanya belum bisa berpikir seperti itu. Selanjutnya tindakan guru. Nah ini ada beberapa tindakan guru. Di sini ada hukuman, antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu untuk yang pertama ini mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi, Bu? Bapak Ibu? Konsekuensi. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket. 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis kanan senggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ini termasuk apa ini? Hukuman, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman, oke. Terima kasih untuk jawabannya dan ini adalah jawabannya sebenarnya. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan adalah hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret adalah konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian adalah hukuman, bukan konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan itu adalah konsekuensi. Karena memang masuknya kan sudah jam 7, terlambatnya 10 menit. Ya konsekuensinya kan sudah kesepakatan. Nah, ini nanti nyambungnya ke keyakinan kelasnya. Lanjut. Nah, sekarang tadi karena kita sudah mengenal hukuman dan konsekuensi, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi tersebut? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Kalau hukuman diberikan anak karena melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi Sama hukuman, tapi itu untuk memperbaiki diri sendiri. Terima kasih Pak Roman.
Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Ribet apa? Perbedaannya. Terima kasih. Ya. Hukuman dan hukuman tadi kita bahas di sini. Hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan. Jadi anak itu yang terlambat mesti dapat hukuman. Nah, ini adalah sesuatu yang menyakitkan untuk anak. Jadi pada saat kita melakukan hukuman, kita sedikit berapa persen ya? 2 atau 5%-nya itu sudah otak anak ini sudah agak hanya sudah terbatasi. Jadi pada saat kita melakukan itu kita berpikir apa saja konsekuensi yang harus dilakukan kepada anak. Ya, hukuman membuat anak sakit. Nah, hukuman tadi karena anak sakit, padahal anak itu cuma gimana ya, kesalahannya nggak terlalu fatal, jadi anak itu sakit. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, akhirnya dia benci. Yowis, pemasak agar PR paling aku bergolong nulis. Ya, itu jadi mereka tidak akan mengerjakan PR lagi karena cuma disuruh menulis seperti itu. Kemudian paksaan, anak yang tidak mau dipaksa. Okay. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Selanjutnya konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Padahal anak itu membutuhkan kesepakatan yang pertama, sesuatu yang harus terjadi. Okay. Jadi sebelum kita memberikan konsekuensi tersebut, kita harus ada kesepakatan kepada anak. Contoh tadi, kalau kamu terlambat jam 7 masuk, jam 7 lebih 10 menit kamu baru berangkat. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu kita rundingkan bersama. Jadi nanti tetap larinya ke keyakinan kelas tadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu, karena ketidaknyamanannya dia akan sedikit merubah perilakunya. Kemudian anak menghargai disiplin. Mulai kita dengan berbicara yang lebih halus, bahasanya berbicara lebih halus kepada anak. Jadi anak itu pun akan menghargai, oh dia sudah memberikan konsekuensi seperti itu, jadi saya itu harus melaksanakannya. Kemudian stimulus tanggapan, itu apa yang menjadi konsekuensinya, kita tanamkan kepada anak, kita rundingkan kepada anak apa saja kesalahan, apa saja hukuman dan konsekuensi yang akan dilaksanakan apabila melanggar konsekuensi tersebut. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi tidak harus di dalam kelas semua harus menyuruh anak itu, tidak. Yang penting kita itu memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang kita terapkan di dalam kelas, atau juga untuk sekolah. Ya. Kemudian sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi restitusi ini adalah sebenarnya pemecahan masalah yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu, karena saya melaksanakan beberapa contoh untuk tugas CBW saya. 9 ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Karena terkadang anak itu kalau sudah bertengkar, ya wes kadang gak wawoan, bojo-bojone gak wawoan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kemudian dengan tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan kepada anak bagaimana kita mencari solusinya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita coba kita ajak ngobrol anak itu tadi, apa saja kesalahannya, apakah yang dilakukan itu suatu kesalahan apa tidak, ya seperti itu. Terus kemudian bagaimana
pembacaan masalahnya apabila memang benar itu adalah kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu tadi ya. Kemudian cara yang paling baik untuk dirinya itu apa supaya tidak terjadi masalah lagi. Kemudian fokus pada karakter dan kita harus melihat karakter anak ini seperti apa. Kalau dia itu sering marah, bagaimana kita harus menilai. Masa kalau anaknya marah, gurunya juga ikut marah, kan betul mungkin ya. Kemudian fokus pada solusinya. Nah, ini solusi tadi bukan gurunya yang mencari solusi, tapi kita sama-sama mencari solusi pada anak dengan menerapkan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan di dalam kelas tadi atau kesepakatan konsekuensi yang dilakukan pada aturan sekolah. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kita tidak harus, nggak usah melu pukulan konco-konco anak belajar sebenarnya tidak seperti itu. Tapi tetap kita akan mengumpulkan anak tersebut sesuai dengan teman-temannya. Okay. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas yang telah saya buat di dalam kelas. Nah, punten nggih. Ada berat itu. Ini adalah anak-anak yang telah membuat keyakinan kelas, nggih. Ya, ini yang ditempel anak-anak akan membuat keyakinan kelas tersebut apa yang harus dilakukan. Nah, yaitu tadi konsekuensinya. Kalau kita tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat, berarti kita harus siap menerima konsekuensinya seperti itu. Contohnya itu mandiri tadi, contoh menulis sendiri seharusnya dia itu menulis, tetapi dia ternyata dituliskan oleh temannya. Nah, itu kita juga bahas dalam kelas bagaimana konsekuensinya apabila dia tidak mau menulis. Nah, apabila setelah itu sudah terlaksana seperti itu, kita panggil anak itu, kemudian kita jelaskan kenapa kok sampai seperti itu, ya karena ini bu, karena ini, ya mungkin biasanya karena saya capek bu. Biasanya anak kalau kelas 1 seperti itu, saya capek bu, makanya minta tuliskan si ini, si B. Akhirnya kemudian guru itu akan menjawab begini, nak, kamu tahu menulis itu sebenarnya untuk apa? Ya untuk melatih tangan supaya lebih lemas. Ya, seperti itu. Kemudian, nah kalau memang seperti itu, kamu sudah melakukan kesalahan apa tidak? Ya, anak-anak itu akan menjawab, iya bu, saya salah karena memang tidak mau menulis sendiri. Ya, seperti itu anak-anak akan menjawabnya. Kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tersebut untuk melaksanakan keyakinan kelas, bukan video pembuatan keyakinan kelas ya, untuk melaksanakan penerapan budaya positif segitiga restitusi tersebut. Dan ini adalah beberapa keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 1 ya, dengan konsekuensi beberapa, tetapi tidak saya tulis di sini. Ya. Mengapa tidak penuturan saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Aturan sama keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas yang harus dipatuhi, ditaati, dilaksanakan oleh anak-anak tersebut di dalam kelas. Kemudian kalau aturan-peraturan itu kan seperti nanti setelah ini mengapa kita tidak memiliki peraturan? Ya, contohnya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini adalah aturan di mana yang dibuat oleh sekolahan. Ya, bukan untuk kelas saja, untuk umum. Berarti peraturan itu umum ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini dari peraturan kelas ini kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan ini kita lihat, kemudian dijabarkan menjadi keyakinan kelas. Di dalam kelas kita buat sesuai dengan keyakinan kelas, ada konsekuensinya sekaligus apabila ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Kemudian setelah keyakinan kelas ini terlaksana, kita ke lingkungan positif. Apabila ada anak yang melanggar, kita laksanakan di lingkungan positifnya. Kemudian ke budaya positifnya.
Ini manakah yang merupakan keyakinan kelas? Sekarang A sama B, Bapak Ibu coba kita simak ya. Yang A ini termasuk keyakinan kelas apa peraturan? Melaksanakan tiket, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan tertib. Ini termasuk peraturan kelas apa keyakinan kelas? Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Yang B, kami guru dan maaf boten sangge dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Keyakinannya ini adalah yang seharusnya kita buat di dalam kelas. Oke. Dengan konsekuensi yang harus dilakukan apabila melakukan kesalahan. Sama artinya apa Mbak? Sama kesepakatan. Kesepakatan sama kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sama saja. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan yang harus yang diharapkan setiap orang mendapatkan kasih sayang dan diterima. Kemudian bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kekuatan. Jadi kasih sayang. Anak itu terkadang melakukan kesalahan itu karena merasa ingin diberikan kasih sayang, diterima, mencari perhatian oleh gurunya. Jadi mereka akan melakukan suatu masalah. Kemudian kekuasaan, dia merasa berkuasa, makanya dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian untuk bertahan hidup tadi dia melaksanakan kekerasan, tindakan itu karena dia ingin merasa aman pada dirinya sendiri. Kesenangan, dia merasa senang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kebebasan, dia merasa bebas karena tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memarahi, dia merasa bebas melakukan kesalahan. Jadi merasa bebas, penting aku ada saya ngomong seperti itu, oke? Dunia yang berkualitas, nah inilah seharusnya di dunia yang berkualitas, tempat khusus dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dari 5 kebutuhan ini tadi memiliki alasan masing-masing untuk merasa dirinya berada di posisi mana. 5 posisi kontrol. Nah ini motivasinya menghindari hukuman, identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian 5 posisi kontrolnya itu termasuk penghukum. Ya, ini di sini biasanya Bapak Ibu guru termasuk yang mana? Jenengan termasuk yang mana di sini ya? Begini. Tindakan gurunya mesti menghardik, mesti ngomong, nunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir anak tersebut. Ya, hasilnya memberontak anaknya. Anak itu dikeras, tambah ngelawan. Sebenarnya tetapi tidak dikeras, tambah berusaha. Memberontak menyalahkan orang lain, dia mesti karena dia membela. Ya, dia itu membela dirinya sendiri karena merasa dia itu perlu diberikan kepedulian sendiri terhadap dirinya sendiri. Kemudian menghindari hukuman, identitas gagal dari kontrol dari luar. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Tindakannya seperti ceramah dan mengatakan seharusnya sakjane, biasanya sakjane sama itu kene nah sakjane iya. Bukan tidak boleh Bu. Coba dengan posisikan. Posisikan di mana tempatnya. Sebaiknya guru itu ada di posisi mana. Nah, hasilnya menyembunyikan. Apabila saya jujur kasih oleh komen, apabila saya jujur pasti dapat marah. Ya seperti itu, anak-anak akan merasa seperti itu. Jadi dia akan merasa meskipun saya
ngomong, saya tidak akan dihargai, lebih baik saya bolos sekalian atau diam. Jadi anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengharapkan imbalan. Ya. Posisinya kita berada di posisi teman. Nah, kita juga ini bisa biasanya kita sebagai guru itu menjadi teman untuk anak. Ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi apabila anak melaksanakan kesalahan, kita mencari alasan-alasan, tetapi alasan itu tidak menyebutkan anak tersebut. Kemudian yang hasilnya itu adalah ketergantungan. Ya, kalem sama guru, oke, ngalem terus yo wis aku udah gara-gara PR mulai seperti itu. Bingung gitu. Ya, kita bisa memilih makanya ini adalah kontrol untuk guru. Kemudian yang keempat, mengharapkan imbalan kita berhasil. Ya, kita sebagai pemantau, posisinya kita sebagai pemantau. Begitu sudah mengukur, mesti kita mengukur. Contoh keterlambatan, anak orang melakukan keterlambatan. Kita sebagai posisi kontrolnya pemantau, kita cegah anak itu tadi. Contohnya seperti itu. Kemudian tanya, jarakmu dari rumah sampai sini berapa kilo? Kok sampai terlambat? Ya, seperti itu. Di rumah nggak ada orang kan? Untuk membangunkan. Seperti itu. Ya, di sini tidak menyalahkan Bapak Ibu, cuma kita memposisikan diri kita enaknya berada di mana untuk melaksanakan megang anak-anak itu loh, Bapak Ibu. Nah, itu hasilnya menyesuaikan diri, bisa diawasi juga. Ya, karena di situ kita juga bisa membuat kesepakatan terhadap anak tadi pada saat di posisi pemantau tadi, Ibu ya. Pemantau sudah dari rumah. Dan di rumah tidak ada orang kan? Ada kakak saya tentunya. Nah, besok lagi minta bantuan kepada kakaknya supaya untuk membangunkan. Dan orang tuanya di mana kan jauh beda di sini kan karena ibunya itu ada yang dari Morak. Jadi dia tidak ada membangunkan karena di kelas 1 juga ada. Kelas 1 sudah ada seperti itu. Kemudian yang terakhir, menghargai diri sendiri. Identitas berhasil, kontrol diri. Posisinya adalah manajer. Kita sebagai manajer, guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang harus kita terapkan biasanya. Sangat mujarab untuk anak. Di posisi ini naik gimana? Kalau saya sendiri, saya memilih manajer, Pak. Tetapi pada saat kita bertindak, saya bisa jadi ke penghukum. Tetapi sebenarnya alangkah baiknya kita berada di posisi manajer, tapi kita kembali ke masing-masing saja. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini nanti yang akan untuk menguatkan pribadinya anak tersebut. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh. Coba kita simak ya Bapak Ibu, guys. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa itu yang harus mengatakan? Yang sering mengatakan seperti itu? Guru. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Biasanya yang melakukan itu. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Siapa yang mengatakan tersebut? Guru. Semua guru. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Masalah ini, kamu selalu yang paling terakhir. Enggak sama guru deh. Enggak paling. Jadi biasanya kelas 1, 2, 3. Lanjut deh. Nah, inilah kita menjadi dari sini kita harus belajar mengontrol gimana posisi kontrol kita untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, tindakannya itu adalah membuat orang merasa bersalah. Gurunya mengatakan seperti itu, membuat orang itu merasa bersalah, muridnya merasa bersalah. Oke,
dibuang terusan, oke? Kamu sudah pernah dengar dilakukannya? Ya, sudah tiba-tiba gurunya seperti itu adalah termasuk hukuman mental untuk anak. Hukuman mental, uji-uji diomongin oleh anak. Ini terus tapi nggak bisa memang, ya. Seharusnya guru itu mengarahkan, lagi atau mungkin Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak lagi. Ini adalah pendekatan kita menjadi guru, menjadi seorang teman. Ayo dia nak, bahasa Jawa ini. Ayo apa yang belum bisa? Oke. Nah, apa yang belum bisa? Jadi kita mengarahkannya dengan baik. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini adalah pemantaunya. Ya, karena sedikit bujukan atau rayuan. Kalau kamu ingin mendapatkan stiker, berarti ayo, mulaimu harus akan lebih cepat lagi, seperti itu. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini di posisi manajer. Manajer itu mengarahkan sesuai dengan kesalahan anak, kemudian mencarikan solusi selanjutnya juga. Dan mencari anaknya juga berpikir solusinya sekaligus. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah penghukum. Tiba-tiba anak-anak penghukum itu termasuk langsung mentalnya didongkan oleh guru ini tadi. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Aku. Oke, nah kan karena itu kita kembalikan ada yang ketika dia berat dia mah. Ya makanya kita kan harus mengenal karakter anak tersebut, Pak. Dimana harus kita memposisikan posisi kita untuk menangani anak tersebut. Lanjut, ini adalah segitiga restitusinya. Segitiga restitusi. Nah, ini ada beberapa segitiga. Karena yang namanya segitiga, bentuknya itu segitiga, ya Pak ya. Bapak Ibu Jen. Yang pertama, nah ini validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, berarti validasi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pada saat kita ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil. Jangan langsung mendakwa anak itu di depan teman-temannya, tapi kita panggil secara khusus, kita ajak ngobrol. Inilah kegunaan segitiga restitusi tersebut tadi. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, ini adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Padahal anak tadi melakukan kesalahan, tapi kita membujuknya supaya bercerita apa saja kesalahannya. Seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini tadi gurunya itu akan mengatakan seperti itu. Ya wajar saja. Yang orang tidak ada yang sebetulnya pernah kok. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Ya. Kita menstabilkan identitas ini menunjukkan bahwa kesalahan itu bukan satu-satunya kesalahan yang fatal kepada anak. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah ini adalah keyakinan yang sesuai di kelas yang telah dibuat bersama teman-temannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang harus ditanyakan pada saat tahapan terakhir di segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas yang pertama, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kita tanyakan dulu apa kesalahannya. Halo? Dari kaki murid. Nah ini Pak, itu adalah PR guru. Kalau muridnya satu mungkin bisa, tapi di LSD atau di berapa tuh? Kira-kira 6 jumlah muridnya. Oke. Nah, kemudian ini validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada saat dia melakukan kesalahan, kita sebagai guru menunjukkan kesalahannya itu tadi di mana, letaknya di mana. Ya, jadi
Jadi kita harus kemudian mengarahkan. Apakah tadi kamu apa yang kamu lakukan itu termasuk kesalahan apa tidak? Seperti itu. Nah, anak akan menjawabnya sendiri. Apabila dia tetap ada bau-bau, nah baru kita tunjukkan kesalahannya di mana. Seperti itu. Inilah yang di tahap validasi tindakan yang salah tadi. Nah ini ya, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk ya. Seharusnya dia itu menahan emosinya, tetapi padahal dia itu bisa memukul lebih keras. Dia tidak mau melakukannya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini anak itu akan bercerita. Tapi itu saya tuh seperti ini bu. Ternyata kok ini ya. Ini ceritanya anak. Kita harus mendengar. Jangan sampai kita potong omongannya anak. Ya cerita anak jangan sampai kita potong. Jadi kita tahu alurnya kesalahan anak itu dari mana. Aja deh. Menanyakan keyakinan. Dinasihati apa cukup? Sebenarnya ini adalah kalau di sekolah elit itu ada yang namanya guru BK. Biasanya menangani guru BK. Tetapi untuk kita alangkah baiknya karena kita kelas rendah lebih baik di gurunya masing-masing itu lebih maksimal. Boyati. Boyati oke. Tetapi tidak seperti guru kelasnya Pak. Guru kelasnya itu enak karena guru juga kan harus melihat karakter anaknya itu seperti apa. Kalau guru BK kan belum tentu tahu karakter anak satu-satu. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Ya, iya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu tadi bertengkar sama siapa? Sama si Abu. Ini tadi siapa? Ya berarti sekelas bu. Nah ini Pak di sini lah kita mengontrol anak. Nah, tidak usah laporan sama orang tua. Kemudian juga di sini juga kita bisa menerapkannya kepada wali murid juga. Wali murid itu bisa dilaksanakan sebagai segitiga restitusinya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah ini tadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati tadi. Jadi anak itu akan membayangkan, oh iya kesepakatan iya seharusnya saya tidak bertengkar sama teman. Jadi apakah kamu sudah sadar apa kesalahan kamu? Iya bu, saya bertengkar sama teman. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kan kita melaksanakan ini dari prinsip tertentu. Ya itulah. Nah itu kan tadi diulang di tahun 2 tindakan yang salah tadi kan. Nah inilah kenapa pentingnya budaya positif ini diterapkan di sekolah ini tadi. Kita mencari solusi yang baik untuk anak tanpa harus merendahkan anak ya atau menurunkan pikiran anak tadi. Ya, kamu mau jadi seperti apa? Kalau kamu lakukan terus seperti ini, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Terus besok kalau seperti ini terus, kamu tidak akan punya teman seperti itu. Ya kan, anak itu dan ini bu segitiga restitusi konsekuensi atau hukuman bahkan semua kegiatan sekolah itu sebenarnya dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan semua guru dengan bapak kepala sekolah. Jadi tidak dilaksanakan per kelas sendiri, tetapi mendapat kesepakatan atau pengesahan dari bapak kepala sekolah maupun guru-guru semua. Ya, apabila seperti ini, seperti anak tadi, contohnya seperti masalah anak tadi, mesti bawa ke wali murid. Nah, wali murid sebenarnya bisa diatasi dengan ya itu tadi apa sebenarnya? Orang wali murid itu loh, parenting. Nah, parenting tadi kita tidak akan bisa mengumpulkan jadi satu apabila kepala sekolah tidak menghendaki. Betul
Sama dulu. Ya, tidak bisa. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang telah saya buat. Saya skenario di kelas saya. Ya, di kelas kita sering menyobek-nyobek kertas untuk dibuat pesawat kertas. Nah, dan itu dilakukan pada saat jam pelajaran. Bu Santi sudah menegurnya bahwa bermain saat jam pelajaran sangat mengganggu teman yang lain belajar. Nah, penerapannya ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini adalah skenario-nya. Nita, kamu tahu kenapa kamu duduk di sini? Tahu, Bu, kenapa? Karena tadi Nita bermain di dalam kelas sendiri. Nah, ini adalah kesalahan anak yang diceritakan. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya senang, Bu. Ya, inilah yang kontrol diri anak itu merasa senang bermain sendiri. Oke, bermain sendiri. Aku tadi ini lagi putus sama ini. Kita. Ya, karena saya senang Bu bermain pesawat. Makanya dia bermain pesawat menyobek-nyobek kertas. Oke. Terus kok. Nah. Saya juga senang loh bermain. Pasti seru ya bermain pesawat. Padahal ini kan kesalahan, termasuk kesalahan. Tapi bermain itu ada waktunya sendiri, karena ini kita menstabilkan. Bukan langsung menyalahkan, tidak menstabilkan kesalahan anak. Sekarang nanti ingin bersama kita begini, apa yang telah dilakukan kita ya Bu. Yang kedua, ini validasi tindakannya. Nah, ini kita tunjukkan kesalahan anak. Nah, Bu Santi tahu kalau kamu senang sekali bermain, tetapi apa kamu tahu tindakan kamu bermain pesawat tadi sangat mengganggu teman-teman belajar. Itu merugikan loh. Nah, ini anak itu akan tahu bahwa oh ya, saya tadi bermain itu mengganggu teman-teman jadi tidak bisa konsentrasi mendengarkan pelajaran. Nah, apabila ibu tidak menegur tadi, kamu juga akan membuat sampah kertasnya sembarangan. Ya, tentunya. Ya, ibu tahu. Saya penerapan segitiga restribusi menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi keyakinannya. Sekarang Bu Santi mau tanya sama Nita, nilai keyakinan apa yang harus dilakukan? Ya, ini yang keyakinan sesuai dengan kelasnya. Nah, si anak akan menjawab sedikit. Ya, menghargai dan menghormati teman sebelum belajar. Ya, kan belum. Nah, kita tahu atas kenapa tadi melakukannya seperti itu. Jadi Pak Arif ini apa di kelas langsung menang? Berpiye? Komitenya apa? Kepala komite. Kepala komite kamu. Waduh terus gitu coba. Ini saya putarkan videonya tentang video. Ini Pak diganti. mohon maaf apabila gambarnya cuma separuh karena gila-gila. Ini mau AUX mode.
saya Kamu tahu? itulah bisa dimanfaatkan. Nah, nanti juga kan bermain. Tapi ya, ya bukan? Sekarang bisa kita Marisa, dari apa yang dilakukan? Mau? Nanti tahu kok kalau kamu ini, tetapi apa kamu tahu tindakan kamu tadi sebenarnya salah tepat? Betul Pak. Ini pas ada itu Pak, bukan ada dan Apabila kita itu kamu sudah pasti membawa kembaran kita. Sekarang nanti mau tanya nilai keyakinan aku yang juga dari tidak tahu yang dilakukan yang tidak akan menjadi bisa semua kelas Pak Firman, tapi karena sebenarnya ini kan tugas karena apabila saya membuat contohnya di kelas aku sendiri kan banyak yang bisa membaca, jadi saya mencari yang belajar. Kebetulan keponakan saya juga kecil, saya manfaatkan. boleh dilakukan dan benar yang hasil dilakukan. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Iya, kayak dokter kasih isyarat. Ya Allah, ini apa tarung nih? Ini ada kasus yang kedua. Ini kasus kedua. Dia tiba-tiba datang karena dengan keadaan marah. Baik, oh gitu. Memang satunya di situ ada dua kasus, gitu loh. Syuting berani. Nggak perlu. Oke, Pak. Memori. Dari waktu. Iya, barusan. Bekas dulu.
Untuk beberapa kasus, dua kasus yang setelah saya lakukan sebagai skenario, ada dua. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mungkin kita bisa belajar bersama. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, monggo. Iya, Pak Riki, nama Pak Riki. Luar biasa tadi yang dijelaskan. Jadi kalau menceritakan tadi apa perbedaan dari peraturan yang ada sekarang dengan budaya positif yang tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk peraturan itu adalah kesepakatan yang dibuat di dalam sekolah tersebut. Oke. Kalau budaya positif adalah penerapan yang positif, penerapan yang baik yang harus dilakukan di sekolah tersebut. Jadi peraturan itu adalah aturan tertulis yang harus dilaksanakan oleh anak. Sedangkan budaya positifnya itu adalah penerapan kegiatan baik, kelakuan baik di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vicky. Mungkin ada yang lain lagi? Ya monggo Pak Agus. Tadi tadi kan ada itu menghindari tidak nyamanan atau ya. Bila ada siswa atau murid yang bandel yang kita kasih apa untuk kasih kita wacana tidak bisa. Untuk yang harus kita lakukan itu apa? Memberi hukuman atau hanya solusi? Bagaimana dulu? Maksudnya anaknya yang nakal. Ya. Nakal. Nggak bisa ditunturi, nggak bisa dikandani. Lah apakah begini ya? Wajib memberi hukuman? Itu kan kita kembali ke konsekuensi awal. Oke, apabila anak tetap tidak mau melaksanakan konsekuensi awal, kita kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Karena satu-satunya yang bisa memberi pengesahan tadi adalah Bapak Kepala Sekolah. Makanya tadi kan saya sudah bilang, semua ini tidak akan bisa berlaku dengan baik apabila tidak ada pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, jadi Pak Gus. Ya, terima kasih. Antara konsekuensi dan hukuman itu semuanya disatukan, dirapatkan jadi satu antara kelas 1 dan 3. Hukuman sama konsekuensi Antara anak-anak mengakui dan itu. Ya sebenarnya kan itu tadi kan seperti wali murid tadi, mungkin ada parenting dari sekolah itu tadi, dikumpulkan wali muridnya, kemudian diberikan penjelasan bahwa akan ada konsekuensi atau kesepakatan di dalam kelas yang masing-masing kelas maupun di sekolahan yang kalau sekolahan itu adalah peraturan tadi. Kalau konsekuensi itu kesalahan yang ada di dalam kelas. Apa saja kesalahan anak tadi? Kan karena kita itu kan yang malah menyelesaikan masalah anak di dalam kelas itu kan gurunya.
Jadi kesepakatan itu, konsekuensi itu yang melaksanakan itu di dalam kelas. Kalau hukuman itu tadi kan hukuman itu ya enggak langsung menjatuhkan mental anak. Jadi makanya kita itu harus memilih antara hukuman sama konsekuensi yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan karakter anak. Jadi di kepala sekolah. Kembali lagi ke kepala sekolah. Tapi maksudnya itu ada di peraturan sekolah. Iya, utamanya di peraturan ke kelas. Kelas yang eksekusi nggak boleh di kelas, yang eksekusi kepala sekolah. Betul, tetap guru kelas Pak. Cuman kita itu kan dapat pemesan, dapat ya tetap maksudnya ya menurutku. Ketuanya itu dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada kesepakatan seperti ini Pak. Bagaimana? Oh iya, Bapak Kepala Sekolah memberikan persetujuannya. Apabila ada kesalahan di dalam kelas, Bapak Kepala Sekolah itu juga bisa itu andilnya seperti itu. Berarti sekarang Ya. untuk kelas anak-anak wajib tahu apa tentang konsekuensi hukuman. Ya, pasti tahu. Berarti berupa nanti setelah kelas 1 Terima kasih. Kan karena itu kan dibuat sama anak sendiri, berarti harus dilaksanakan. Apabila ada kesalahan, ya konsekuensinya kan diterima. Kita yang mengalahkan. Jadi Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Sampun nggih? Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu di diseminasi aksi nyata. Diseminasi aksi nyata modul 1 ini pagi ini. Demikian apabila ada kesalahan jangan